Jepang perlihatkan perilaku tak wajar jelang jumpa Indonesia. Jepang dalam tekanan besar jelang menghadapi timnas Indonesia pada matchday pamungkas grup D Piala Asia 2023 di Stadion Altumama Doha Rabu 24 Januari 2024. Jepang yang berstatus unggulan dikejutkan oleh Irak di Piala Asia 2023. Irak berhasil mencuri kemenangan sehingga memupus impian Samurai Biru menjuarai grup D. Irak kukuh dengan torehan 6 poin berkat 2 kemenangan atas Jepang dan timnas Indonesia di puncak klasemen sementara grup D. Skuad Jesus Casas itu unggul 3 angka dari Jepang dan timnas Indonesia, yang masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga berkat kemenangan atas Vietnam. Jepang biasanya memberikan waktu kepada awak media untuk meliput kegiatan tim di 15 menit pertama periode latihan. Namun, situasi sebaliknya terjadi. Wataru Endo dan kawan-kawan langsung menjalani sesi latihan tertutup. Awak media tidak diperkenankan melihat kegiatan tim walau di 15 menit pertama. Suatu tindakan yang tidak biasa 3 hari sebelum pertandingan melawan timnas Indonesia. Tulis Geki Saka soal pengamatannya mengenai Jepang. Geki Saka menilai Jepang ingin fokus mempersiapkan taktik melawan timnas Indonesia. Mereka tidak ingin kembali mengalami hasil negatif. Nihilnya publikasi yang diterapkan Jepang jelang melawan timnas Indonesia memiliki perbedaan mencolok ketika dibandingkan sebelum melawan Vietnam dan Irak. Geki Saka menyadari Jepang dalam tekanan besar karena dituntut untuk meraih kemenangan melawan timnas Indonesia. Kabar baik untuk timnas Indonesia jelang laga melawan Jepang. Pemain bintang Jepang Kaoru Mitoma terancam absen saat melawan timnas Indonesia. Sebagai informasi, Kaoru Mitoma sebelumnya dikabarkan mengalami cedera. Hal tersebut pula yang mendasari Mitoma absen di 2 laga awal Piala Asia 2023. Tanpa Mitoma, Jepang tampil kurang meyakinkan. Tim asuhan Hijame Moriyasu meraih kemenangan 4-2 kala melawan Vietnam. Jepang lalu tumbang dari Irak dengan skor 1-2 dari Irak. Namun belum lama ini kabar baik diperoleh Jepang. Mitoma telah mulai kembali mengikuti latihan tim yang terlaksana pada tanggal 20 Januari tahun 2024. Hanya saja kabar baik tersebut tak bertahan lama. Mitoma lagi-lagi harus absen dalam latihan timnas Jepang pada tanggal 22 Januari tahun 2024. Dilansir dari Nikkan Sports, Mitoma memilih tetap berada di hotel untuk pemulihan. Nikkan Sports selalu menilai peluang Mitoma tampil melawan timnas Indonesia sangat kecil. 2 hari sebelum pertandingan, Mitoma tidak mengikuti latihan umum dan harus menyesuaikan diri di hotel, sehingga sangat kecil kemungkinannya ia bisa bermain pada pertandingan melawan Indonesia, tulis Nikkan Sports. Hal ini membuat Nikkan Sports khawatir dengan nasib timnas Jepang. Pasalnya, kualitas Mitoma kini sangat dibutuhkan Jepang. Seperti yang diketahui, Jepang wajib meraih poin dari Indonesia bila ingin memastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Di Sikut Nguyen, Jordi Amat harus pakai topeng karena hidung patah. Jordi Amat dipastikan bisa tampil saat timnas Indonesia berhadapan dengan Jepang. Namun bek tengah berusia 31 tahun itu harus memakai topeng untuk melindungi wajahnya. Indonesia akan berhadapan dengan Jepang pada matchday ketiga grup D Piala Asia 2023 Rabu 24 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Laga perebutan posisi kedua klasemen grup D ini akan dimainkan di Stadion Altumama. Bagi Indonesia, jika ingin menjadi runner-up wajib hukumnya untuk menang lawan Jepang. Sebab jika poin yang didapat sama seperti yang saat ini terjadi, Jepang unggul selisih gol dari Indonesia. Harus menang demi posisi runner-up dan lolos ke 16 besar. Indonesia mendapat angin segar jelang lawan Jepang. Jordi Amat bisa bermain. Jordi Amat mengalami cedera saat timnas Indonesia menang lawan Vietnam. Jordi Amat mendapat sikutan dari pemain lawan hingga darah keluar dari hidungnya. Jordi Amat pun tidak bisa melanjutkan laga.
Sempat ada kekhawatiran Jordi Amat tak bisa bermain lawan Jepang. Namun sang pemain memberi angin segar. Ya, saya ada patah tulang kecil di sebelah hidung saya. Saya kira 2 hari istirahat saja cukup untuk penyembuhan dan saya harap saya bisa bermain dengan masker untuk melindungi wajah saya. Memang tidak nyaman karena menyakitkan, tetapi saya berharap peradangannya hilang dalam beberapa hari, sambung pemain Johor Darul Takzim tersebut. Terlepas dari cedera yang dialami, Jordi Amat senang dengan kemenangan yang didapat Indonesia atas Vietnam. Menurut pemain yang pernah membela Swansea City tersebut, Indonesia menunjukkan karakter yang sangat kuat. Indonesia berpeluang besar lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia dinilai memiliki peluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 setelah meraih kemenangan dari Vietnam. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia berhasil menumbangkan Vietnam dengan skor 1-0 pada Jumat 19 Januari 2024. Hasil ini sekaligus menjaga asa Timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Tim asuhan Shin Tae-yong kini menempati peringkat ketiga grup D dengan raihan 3 poin. Timnas Indonesia lalu masih menyisakan 1 laga lagi. Laga tersebut yakni melawan Jepang pada tanggal 24 Januari mendatang. Bila mampu kembali meraih kemenangan, Timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Kalaupun kalah, skuad Garuda masih memiliki peluang terus melaju melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Peluang ini rupanya juga dilihat oleh pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares. Bahkan pelatih asal Portugal itu menilai Timnas Indonesia kini dalam posisi yang bagus untuk mengamankan tiket 16 besar. Sekarang mereka punya kesempatan lolos ke babak selanjutnya. Dan saya pikir ini situasi yang bagus untuk Indonesia, kata Bernardo Tavares dilansir dari kompas.com. Gelandang Vietnam kaget lihat permainan Indonesia. Gelandang timnas Vietnam, Tuan An, mengaku kaget melihat permainan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Mereka kalah dari Indonesia 0-1 pada matchday kedua grup D di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar pada hari Jumat 19 Januari. Meski gol Indonesia tercipta dari titik penalti, gawang Vietnam beberapa kali hampir dibobol oleh skuad Shin Tae-yong. Dan ini tidak terjadi selama 4 tahun terakhir. Tim Indonesia telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya dan membuat kami menghadapi banyak kesulitan di babak pertama.